Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengujian korelasi sederhana dari mata kuliah Statistika Penelitian bab 7. Nah, dari kelompok 7 sendiri ada saya Yusyesti Amalia, selanjutnya ada Gia Sandra Pratiwi, ada Nurul Hikmah, dan ada Raka Banyu Biru. Nah, kami harap teman-teman semua dapat menyimak video penjelasan dari kami. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Raka Banyu Biru. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk ke perhitungan produk momen. Di mana perhitungan produk momen kali ini yang dipakai itu merupakan korelasi produk momen yang dikemukakan oleh person menggunakan bentuk perkalian-perkalian terhadap variabel-variabelnya. Perkalian dalam rumus ini terjadi antara variabel X dengan variabel Y, baik pada skor asli secara langsung atau perkalian pada simpangan variabel X dengan variabel Y atau menggunakan simpangan baku bersama atau kevarian. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah langkah selanjutnya yang harus ditempuh. Namun, sebelum dilakukan pengujian, kita perlu merumuskan terlebih dahulu bentuk hipotesis yang akan diuji. Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti yang dibangun pada bagian kajian teori. Hipotesis untuk analisis korelasi dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Rumusan dalam bentuk hipotesis 0 yaitu tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika. Sebagai contoh ya, enggak, yang kita ambil adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika. Bisa juga dengan pelajaran yang lain. Sedangkan lawan dari hipotesis 0 atau H0 atau hipotesis alternatif H1, H alpha atau H kuadran atau HK, yaitu terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika atau terdapat hubungan yang positif atau hubungan negatif. Jika rumusan hipotesis ini diubah menjadi hipotesis statistik, terdapat beberapa bentuk hipotesis alternatif dan hanya ada satu hipotesis 0. Di mana yang pertama, hubungan yang positif itu ya, di mana H0 berbanding P sama dengan 0 dan H1 berbanding P lebih besar daripada 0. Itu arahnya ke kanan, hubungan positif. Yang kedua yaitu hubungan negatif, di mana H0 berbanding P sama dengan 0 dan H1 berbanding P lebih kecil daripada 0. Itu arahnya dia ke kiri atau negatif ya. Terus yang hubungan tidak menunjukkan arah, di mana H0 berbanding P sama dengan 0 dan H1 berbanding P tidak sama dengan 0. Dari rumusan statistik di atas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis sesuai dengan bentuk rumusan hipotesis alternatif yang telah dipilih oleh peneliti. Untuk menguji hipotesis yang ketiga, yaitu H0 berbanding P sama dengan 0 melawan H1 berbanding P tidak sama dengan 0, jika menggunakan sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal yang bervariabel 2, misalnya motivasi dan prestasi dengan sampel berukuran N. Hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan salah satu rumus dari produk momen memperoleh harga koefisien korelasi atau R. Pengujian statistik menggunakan tabel distribusi T dengan rumus sebagai berikut, di mana T sama dengan R dikali akar dari N dikurangi 2 per akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Simbol T adalah hasil perhitungan atau T hitung dengan menggunakan rumus di atas. Pengujian hipotesis mempertimbangkan antara T hasil perhitungan atau T hitung dengan T dalam daftar tabel distribusi T pada taraf nyata alfa dan dk atau derajat kuadran sama dengan N-2. Penerimaan H0 dan penolakan H0 merupakan keputusan sesuai dengan arah hipotesis yang dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti. Sebagai contoh, untuk hipotesis ketiga yang tidak menunjukkan arah tertentu menggunakan taraf nyata sama dengan alfa dan dk sama dengan N-2 menerima H0 jika harga T adalah minus T
dalam kurung 1 dikurangi setengah alfa kurang dari T, dan T kurang dari T dalam kurung 1 dikurangi 1/1 alfa, dan menolak H0 jika harga T adalah T dalam kurung 1 dikurangi setengah alfa, setengah kali alfa, lebih besar dari sama dengan T, dan T lebih besar dari sama dengan T dikurangi 1 dikurangi 1/1 kali alfa. Bentuk hipotesis nomor 1 yang memiliki arah ke kanan atau arah positif. Menerima H0 jika harga T adalah T kurang dari T alfa, dan menolak H0 jika harga T-nya itu lebih besar dari sama dengan T alfa. Sedangkan untuk hipotesis nomor 2 yang memiliki arah ke kiri atau negatif, menerima H0 jika harga T adalah T lebih besar daripada T alfa, dan menolak H0 jika T-nya itu kurang dari sama dengan T alfa. Untuk memberikan gambaran yang jelas, ada beberapa contoh penelitian menggunakan pengujian korelasi lengkap dengan uji persyaratan untuk statistika parametrik. Sebagai contohnya ini ya, seorang peneliti ingin menghubungkan kecerdasan atau ability atau kemampuan ya dengan prestasi belajar matematika di kelas 3 MI. Ini sebagai contohnya ya, kelas 3 MI kita ambil. Populasi dalam penelitian berjumlah 357 dari beberapa MI di kota X atau di kota Banjarmasin. Ini sesuai dengan contohnya yang ada tertulis di buku ya. Karena keterbatasan tenaga, biaya, waktu penelitian, sehingga peneliti hanya mengambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa. Selanjutnya, peneliti mengukur ability atau kemampuan atau kecerdasan dengan kita simbolkan X siswa, dan mengukur prestasi atau kita simbolkan dengan Y dalam bidang matematika diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini ada skor ability-nya serta ada skor prestasi belajar matematikanya. Nah, dari kedua data hasil pengukuran tersebut, apakah terdapat hubungan antara kecerdasan, ability, dengan prestasi belajar matematika dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05? Nah, pada metode statistika yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah korelasi produk momen yang tergolong dalam statistika parametrik. Oleh karena itu, langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus uji normalitas kedua sampel yang ada tadi. Yang kedua yaitu pengujian linearitas. Yang ketiga yaitu perhitungan koefisiensi korelasi dari kedua sampel. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis korelasi dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada materi mengenai pengujian normalitas. Pengujian normalitas dibagi menjadi dua, yaitu pengujian normalitas kecerdasan dan pengujian normalitas matematika. Nah, untuk pengujian normalitas kecerdasan berikut skornya. Ada 32, 34, 35, 35, 36, dan seterusnya. Nah, untuk hipotesisnya, H0 kecerdasan berasal dari populasi berdistribusi probabilitas normal. H1 kecerdasan berasal dari populasi tidak berdistribusi probabilitas normal. Teman-teman dapat bedakan ya untuk hipotesisnya. Selanjutnya, ujilah apakah kecerdasan berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 0,05. Untuk memudahkan perhitungan data disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada kolom X, F, P, sigma P, Z, Pi, T sama dengan Pi dikurangi sigma P. Nah, untuk X sendiri yaitu data skor yang sudah tadi ditampilkan di slide sebelumnya. Untuk frekuensi itu jumlah skor dengan nilai atau angka yang sama. Untuk P itu didapat dari F atau frekuensi dikurangi N. N-nya itu 30 ya, sudah diketahui. Selanjutnya ada sigma P, terus ada Z. Z itu didapat dari X dikurangi X bar dibagi SX.
Nah, untuk X bar sudah diketahui yaitu 38,417. Untuk SX juga sudah diketahui yaitu 3,753. Nah, untuk Pi itu teman-teman bisa lihat pada tabel halaman 317. Nah, di sana ada nilai Pi. Pi itu didapat dari Z. Teman-teman bisa lihat nilai Z negatif 1,710. Berapa nilai Pi-nya di halaman 317. Selanjutnya ada T. T itu didapat dari Pi dikurangi sigma P. Pi-nya sudah diketahui, sigma P-nya juga sudah diketahui, maka akan menghasilkan nilai T. Nah, dari tabel terlihat harga T maksimal yaitu 0,308. T itu sama dengan Pi dikurangi sigma P, T memiliki harga mutlak. Untuk kriteria pengujiannya, taraf signifikansi 0,05 pada tabel nilai kritis uji Lily-Force T Pi 30 sama dengan 0,161. Nah, untuk tabel nilai kritis uji Lily-Force, teman-teman bisa lihat di halaman 351. Tolak H0 jika T lebih besar dari 0,161 dan terima H0 jika T kurang dari atau sama dengan 0,161. Nah, keputusannya karena tadi T maksimalnya itu 0,308, maka pada taraf signifikansi 0,05, tolak H0 populasi tidak berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya ada pengujian normalitas matematika. Didapat dari skor 29, 31, 30, 31, 32, 32, dan seterusnya. Untuk hipotesisnya, H0 matematika berasal dari populasi berdistribusi probabilitas normal. Untuk H1-nya, matematika berasal dari populasi tidak berdistribusi probabilitas normal. Nah, ujilah apakah matematika berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 0,05. Untuk memudahkan perhitungan, data disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini tabel untuk pengujian normalitas matematika, yaitu merupakan skor tadi yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Untuk F-nya biasa frekuensi atau jumlah skor dengan angka atau nilai yang sama. Selanjutnya ada P. P itu sama ya, didapat dari frekuensi dibagi N, N-nya 30. Untuk sigma P-nya, sigma P itu jumlah dari P. Untuk Z-nya juga sama, Z itu didapat dari Y dikurangi Y bar per SX. SX. Untuk Pi juga sama seperti materi sebelumnya, didapat dari tabel halaman 317. Untuk T itu sama dengan Pi dikurangi sigma P. Nah, dari tabel terlihat harga T maksimal atau T tinggi itu 0,187. Nah, T itu sama dengan Pi dikurangi sigma P. T memiliki harga mutlak. Untuk kriteria pengujiannya, taraf signifikansi dengan A sama dengan 0,05 pada tabel nilai kritis uji Lily-Force T Pi 30 sama dengan 0,161. Nah, tolak H0 jika T lebih dari 0,161 dan terima H0 jika T kurang dari atau sama dengan 0,16. Untuk keputusannya, karena tadi T maksimal itu 0,187, nah maka pada taraf signifikansi 0,05, tolak H0 populasi tidak berdistribusi normal. 2. Pengujian linearitas. Dilakukan uji linearitas untuk linearitas motivasi dan prestasi belajar. Hipotesis yang diuji ada 2, yaitu kelinearan regresi dan keberartian koefisien regresi. Rumus hipotesis yang pertama, H0 sama
H0 yaitu hubungan motivasi dan prestasi belajar memiliki koefisien arah regresi yang berarti atau signifikan. H1, hubungan motivasi dan prestasi belajar memiliki koefisien arah regresi yang tidak berarti atau signifikan. Yang kedua, H0, hubungan motivasi dan prestasi belajar berbentuk regresi linear. H1, hubungan motivasi dan prestasi belajar berbentuk regresi tidak linear. Kriteria pengujian hipotesis yang pertama, tolak hipotesis koefisien arah regresi signifikan apabila F hitung lebih dari sama dengan F tabel. Distribusi F diambil derajat kebebasan atau DK pembilang sama dengan 1 dan DK penyebut sama dengan N dikurangi 2. Yang kedua, tolak hipotesis model regresi linear jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel. Distribusi F diambil dari derajat kebebasan pembilang sama dengan K dikurangi 2 dan derajat kebebasan penyebut N dikurangi K. Nah, tabelnya hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar bisa kita lihat sama-sama di dalam layar. Nah, dari tabel yang ditampilkan, diperoleh harga sigma X sama dengan 1165, sigma Y sama dengan 1001, sigma XY sama dengan 39.096, sigma X kuadrat sama dengan 45.569, sigma Y kuadrat sama dengan 3.359. Sigma Y kuadrat, mohon maaf, 33.599. Nah, langkah pertama ini seperti telah dibahas pada bagian regresi linear sederhana. Kita hitung A dan B menggunakan kuadrat kecil dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY, dan diperoleh, kita masukkan ke dalam rumus semua, diperoleh A sama dengan 6,88. Begitu pula dengan B, diperoleh 0,68. Maka kecenderungan regresi linear berprestasi atau Y atas motivasi atau X adalah Y topi sama dengan A plus BX atau Y topi sama dengan 6,88 ditambah 0, plus 0,68X. Langkah kedua yaitu menghitung semua jumlah kuadrat. JKT atau jumlah kuadrat total sigma Y kuadrat sama dengan 33.599. JK regresi A sama dengan 33.400,03. Jumlah kuadrat regresi B per A sama dengan 152,20. Jumlah kuadrat sisa hasilnya yaitu 46,77. Nah, untuk mengetahui jumlah kuadrat galat diperoleh beberapa tahap, yaitu mengelompokkan skor yang sama pada data X. Setiap kelompok data X terdiri dari beberapa data yang sama dan jumlah data diberi notasi N. Sehingga ada kelompok pasangan data X dengan Y dalam jumlah N dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat sama-sama tabelnya di layar. Dan diperoleh JK jumlah kuadrat galat sama dengan 37,67. Lalu kita cari jumlah kuadrat tuna cocok galat, yaitu 9,1. Nah, hasil-hasil yang telah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam tabel ANAFA. Bisa kita lihat juga di dalam layar ya. Nah, untuk menguji hipotesis 1 dari distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebut N dikurangi 2 sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28 diperoleh F sama dengan 4,20. 4,20 ini kita mendapatkan dari tabel halaman 347. Berdasarkan kriteria yang digunakan 90,06 lebih dari 4,20 atau F hitung lebih dari F tabel, maka belajar memiliki arah yang signifikan.
Nah, untuk menguji hipotesis 2 digunakan derajat kebebasan pembilang. K dikurangi 2 sama dengan 12 kurangi 2 sama dengan 10, dan DK penyebut N dikurangi K sama dengan 30 dikurangi 12 sama dengan 18 diperoleh F sama dengan 2,41. 2,41 ini juga kita dapatkan dari tabel di halaman 348. Berdasarkan kriteria yang digunakan, 0,44 kurang dari 2,41 atau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan hubungan motivasi dengan prestasi belajar berbentuk regresi linear. Perhitungan korelasi produk momen. Perhitungan korelasi menggunakan salah satu rumus dari Pearson dengan perkalian skor asli sebagai berikut. Nah, untuk R sendiri itu perhitungan korelasi sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, tabel hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar ditampilkan sebagai berikut. Ada nilai X, ada Y, ada XY dihasil dari X dikali Y, selanjutnya ada X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, dari tabel di atas diperoleh harga sigma X sama dengan 1165, sigma Y sama dengan 1001, sigma XY sama dengan 39.096, sigma X kuadrat sama dengan 45.569, sigma Y kuadrat sama dengan 33.599. R itu sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. R itu sama dengan 30 dikali 39.096 dikurangi 1165 dikali 1001 dibagi 30 kali 45.569 dikurangi 1165 kuadrat dikali 30 kali 33.599 dikurangi 1001 kuadrat. R sama dengan 1.172.880 dikurangi 1.166.165 dibagi akar dari 1.367.070 dikurangi 1.357.225 dikalikan 1.007.979 dikurangi 1.002.001. Nah, menghasilkan R sama dengan 6.715 dibagi akar dari 9.845 dikali 5.969 sama dengan 6.715 dibagi akar dari 58.764.805 sama dengan 6.715 dibagi 7.665,82 hingga skor akhirnya sama dengan 0,876. Nah, koefisien korelasi diperoleh harga R sama dengan 0,875 dan taraf signifikansinya 0,05 dan DK-nya 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pengujian hipotesis. Untuk keperluan pengujian hipotesis dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut. H0 berbanding ρ sama dengan 0, H1 berbanding ρ tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah kriteria pengujian hipotesis. Yang pertama kriterianya yaitu menerima H0 jika harga T adalah T hitungnya lebih besar dari negatif T 1 dikurangi setengah alfa, dan T hitungnya lebih kecil dari T 1 dikurangi setengah alfa. Dan yang kedua, menolak H0 jika harga T adalah
T hitung lebih kecil sama dengan negatif T 1 kurangi setengah alfa, dan T hitung lebih besar sama dengan T 1 kurangi setengah alfa. Nah, maka rumus harga T sama dengan R akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, R di sini adalah koefisien korelasi, sedangkan N adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Teman-teman bisa dilihat di bukunya halaman 182 ya, teman-teman. Nah, di situ di bagian contohnya, menguji hipotesis korelasi atau hubungan yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika di MI. Hasil perhitungan pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 30 dari populasi yang berdistribusi normal dan linear, sehingga menggunakan distribusi T sebagai rujukan untuk membandingkan harga T hasil perhitungan dengan harga T dalam tabel pada taraf nyata tertentu, dengan R sama dengan 0,53 dan alfa sama dengan 0,05 dan dk atau derajat kebebasan sama dengan N dikurangi 2 sama dengan, karena tadi diketahui banyak datanya adalah 30, maka 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, untuk menjawabnya, kita tentukan dulu hipotesisnya. Di hipotesis 0 berbanding rho sama dengan 0, dan hipotesis 1 berbanding rho tidak sama dengan 0. Jadi dapat diketahui tadi kan untuk menguji apakah benar tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika di MI. Berarti hipotesis 0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, dan H1-nya terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Selanjutnya kita tuliskan kriteria pengujian hipotesisnya, yaitu menerima H0 jika harga T sama dengan T hitung lebih besar dari negatif T tabel, dan T hitung lebih kecil dari T tabel, dan menolak H0 jika harga T hitung lebih kecil sama dengan negatif T tabel, dan T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus yang tadi ya, rumus T. Nah, T sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan datanya. Tadi kan diketahui bahwa R itu sama dengan 0,53, berarti 0,53 akar 30, tadi ke N-nya 30 dikurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,53 kuadrat. Diketahui T-nya sama dengan 3,299. Nah, yang kita hitung itu disebut T hitung. Selanjutnya, kita harus membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, bagaimana cara melihat T tabelnya? Bisa dilihat dari alfa dan derajat kebebasan. Nah, di sini dilihat dari alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 28, maka diperoleh T. Nah, di sini kita melihat tabel distribusi T. Bisa kita lihat, teman-teman lihat di 319 sampai 324. Nah, di situ adalah tabel fungsi distribusi probabilitas T Staden. Nah, tadi kan diketahui bahwa alfanya itu 0,05, sedangkan kriterianya itu adalah T tabelnya itu T1 dikurangi setengah alfa. Nah, 1 dikurangi setengah alfa itu adalah 0,975. DK-nya, derajat kebebasannya 28, berarti 2,048. Nah, setelah kita diketahui T tabelnya, selanjutnya kita bandingkan antara 3,299 sama 2,048 lebih besar mana? Nah, berarti tentu lebih besar 3,299. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa T hitungnya itu lebih besar sama dengan T 1 dikurangi setengah alfa atau T 0,975. Nah, berarti sesuai dengan kriteria pengujian yang tadi, berarti H0-nya adalah ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika di MI memiliki hubungan yang meyakinkan. Nah, selanjutnya C. Pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian korelasi dapat dirumuskan dalam bentuk nilai tertentu, sehingga hipotesis yang dirumuskan tidak sama dengan 0. Sebaran nilainya antara negatif 1 sampai positif 1. Nah, untuk rumus uji hipotesis yang ini agak berbeda ya. Yang tadi itu kan antara sama dengan tidak sama dengan. Kalau di sini rumus uji hipotesisnya H0 berbanding rho sama dengan 0 dan H1 berbanding rho lebih besar dari 0 gitu. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa lihat di halaman 184. Nah, di bagian contoh kedua. Nah, di situ contoh kedua misalnya, seorang peneliti akan menghubungkan antara kecerdasan IQ yang dimiliki seseorang dengan prestasi belajar yang dicapai di sekolah. Hipotesis 0 yang dirumuskan adalah hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar di sekolah sebesar 0,5 atau rho berbanding 0,50 sama dengan 0. Dugaan peneliti yang demikian akan diteliti dengan kebenarannya dengan menggunakan sampel acak berjumlah 25 siswa berasal dari populasi berdistribusi normal. Taraf nyata yang digunakannya adalah alfa sama dengan 0,05. Bentuk hipotesis penelitian yang diajukan diubah menjadi hipotesis statistik sebagai berikut. H0 berbanding rho sama dengan 0, H1 berbanding rho lebih besar dari 0. Nah, kriteria pengujian hipotesis yaitu yang pertama menerima H0 jika harga T adalah T hitung lebih kecil dari T1 dikurangi alfa. Dan menolak H0 jika harga T adalah T lebih besar sama dengan T1 dikurangi alfa. Nah, harga T dihitung dengan rumus T yang tadi ya. T sama dengan R akar N kurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Tadi diketahui bahwa korelasinya adalah 0,50. Berarti R-nya sama dengan 0,50. Akar 25 dikurangi 25 per akar 1 dikurangi 0,50 kuadrat. Nah, didapat 2,76. Nah, ini adalah T hitungnya. Nah, selanjutnya harus membandingkannya dengan T tabel. T tabelnya di sini bisa dilihat seperti tadi ya, bisa dilihat dari taraf nyatanya atau alfa dan dk atau derajat kebebasannya. Di sini taraf nyatanya 0,05 dan dk-nya sama dengan 23. Nah, ini tetap kita lihat di tabel halaman 319. Di situ dengan dk-nya kita lihat 23, berarti yang di pinggirnya kita lihat 23. Dan berarti karena di sini kan beda ya sama yang tadi ya pembandingnya. Kalau tadi kan tabelnya itu T-tabelnya itu T1 dikurangi setengah alfa. Nah, di sini T1 dikurangi alfa. Berarti 1 dikurangi alfa sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan
0,95. Nah, bisa dilihat di tabelnya yang tadi di 122. Nah, di situ di 0,95 dan di 23 itu diperoleh 1,714. Nah, atau di sini dituliskan 1,71. Nah, karena diperoleh T hitungnya itu 2,76 dan T tabelnya 1,71, berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dan artinya adalah sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, maka jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kecerdasan IQ yang dimiliki seseorang dengan prestasi belajar yang dicapai di sekolah itu lebih besar dari 0,50. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.